3, 2, 1, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di podcast spesial kita pada hari ini, khususnya dalam rangka memperingati Hari Kartini dengan tema cerdas, melindungi diri, kuat, menggapai mimpi. Pada kesempatan kali ini, di tengah-tengah kita sudah datang sosok Kartini, ya, di mana Bu Hartina ini datang jauh-jauh dari Dinas DP3AP2KB atau kepanjangannya dari Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan juga Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Betul, Ibu? Ya, selamat datang Ibu Hartina. Terima kasih Bu Silvi. Ya, pada podcast spesial kita hari ini dalam rangka memperingati Hari Kartini, Ibu, kita akan membahas sebuah tema di mana tema kali ini itu sangat melekat dengan masa remaja. Ya, di mana masa remaja banyak anak-anak yang terjerumus pada hal-hal yang negatif, kemudian pergaulan-pergaulan yang bebas, dan khususnya karena remaja saat ini lekat dengan digital ya Ibu ya, kita akan fokus pada penggunaan media digital Ibu. Betul. Oke, sebelumnya Bu Hartina boleh disapa dulu penonton di rumah? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kartini. Salam Kartini. Ya, oke, luar biasa. Ya, Ibu Hartina apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Bu Silvi. Alhamdulillah. Semoga Bu Silvi juga sehat ya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Kita sama-sama di sini menonton podcast Ibu. Di kelas sedang ada anak-anak dari SMP 5 Ibu, kelas 7, kelas 8 sedang menonton live secara langsung. Halo kelas 7 dan kelas 8. Saat ini kita bersama dengan Ibu Hartina dan kita akan membahas sebuah podcast yang tentu sangat berguna dan perlu kalian simak hingga akhir. Ya. Perlu kalian ketahui, Ibu Hartina Hajar merupakan analis kebijakan ahli muda pada DP3AP2KB sejak tahun 2022. Sebelum menjabat sebagai analis kebijakan, Ibu Hartina juga pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Kesetaraan Gender DPMP 3AKB tahun 2017 sampai 2019. Kemudian pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan PLT Kepala UPTD PPA Kota Tangerang Selatan pada tahun 2019 sampai 2022. Serta pernah menjadi Wakil Ketua Puspaga atau Pusat Pendidikan Keluarga Tangerang Selatan pada tahun 2019 sampai 2023. Kalau dilihat dari CV-nya sangat sesuai dengan materi kita kali ini kan ya, berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak. Betul Ibu? Ya, benar Bu Silvi. Ya. Karena kita sudah bersama ahlinya hari ini ya, dan Bu Hartina juga sudah cukup lama di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ya. Maka hari ini ya kita akan sama-sama mendengar penjelasan materi dari Ibu Hartina, khususnya bagaimana sih kita sebagai seorang remaja ya dapat melindungi diri dan juga menggapai mimpi kita ya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita simak penjelasan materi dari Ibu Hartina ya. Tapi sebelum Ibu menjelaskan ya, Bu Hartina sempat mengirimkan sebuah video ke saya. Betul Ibu? Benar Bu Silvi. Dan video ini adalah tentang child grooming. Child grooming. Oke, silakan kalian simak baik-baik sebelum kita akan mulai materi atau penjelasan materinya. Belanja Indonesia speak up soal pengalaman pahit yang dia alami sejak usia 15 tahun. Saat itu Aureli baru masuk industri hiburan Indonesia dan masih sangat muda, polos, serta minim perlindungan.
Di usia belia itu, ia justru menjadi korban child grooming dan pelecehan seksual oleh pria dewasa yang punya posisi dan kuasa. Kisah kelam tersebut dituangkan Aureli dalam sebuah buku berjudul Broken Strings. Versi e-book buku ini dirilis pada 10 Oktober 2025. Aureli membagikannya gratis lewat tautan Google Drive yang ia unggah di sosial medianya, khususnya Instagram. Tujuannya jelas, edukasi publik soal bahaya child grooming, terutama di dunia hiburan. FYI, child grooming adalah proses di mana orang dewasa membangun kedekatan, kepercayaan, dan ikatan emosional dengan anak atau remaja. Tujuan akhirnya bukan cinta, tapi eksploitasi dan pelecehan seksual. Yang bikin grooming super berbahaya, pelakunya sering tampil sebagai sosok yang perhatian, protektif, dan baik banget. Akibatnya, korban dan orang sekitar sering gak sadar kalau ini adalah kejahatan. Aureli bercerita bagaimana di usia 15 tahun ia bertemu pria dewasa yang memanfaatkan posisi dan pengaruhnya untuk mendekat. Awalnya pelaku memberi perhatian berlebihan dan membuat Aureli merasa spesial. Pelan-pelan ia dijauhkan dari orang tua dan teman-temannya. Ini adalah pola klasik grooming. Aureli mengaku dimanipulasi secara mental hingga sulit melepaskan diri. Dalam bukunya, ia mengungkap bahwa pelecehan yang dia alami bisa sampai ke tahap pemerkosaan. Dia juga mengalami kekerasan fisik dan verbal selama bertahun-tahun. Bahkan, Aureli sempat dipaksa melakukan hal-hal di luar kehendaknya, termasuk isu pernikahan di bawah umur yang dulu sempat ramai diberitakan. Dia merasa terjebak karena ancaman dan rasa takut yang terus ditanamkan pelaku. Di saat yang sama, Aureli tetap harus tampil ceria sebagai artis pendatang baru di layar kaca. Padahal di balik layar, dia mengalami tekanan batin berat, dipaksa bekerja untuk menghidupi orang lain, dan mengalami kekerasan. Dalam bukunya, Aureli juga menyertakan beberapa foto sebagai bukti dari cerita-cerita pedih tersebut. Dia mengaku sempat mengalami depresi dan trauma mendalam. Butuh waktu bertahun-tahun terapi sampai akhirnya dia merasa cukup kuat untuk menuliskan semuanya. Buku ini pun menuai banyak reaksi netizen. Aku gak baca sampai habis karena aku gak kuat bacanya, tulis seorang netizen. Aku gak sanggup bacanya, terlalu menyayat. Banyak banget pelajaran yang bisa diambil buat preventif, tulis netizen lain. Aku bacanya mau nangis, mirip-mirip sepertiku sebagian ceritanya. Sumpah, hidup dalam tertekan dan rasa takut itu gak enak, tulis yang lain. Langkah Aureli untuk speak up lewat Broken Strings ini keren banget. Dia berani membongkar kenyataan pahit demi peringatan publik. Apa yang dia alami bukan hubungan rumit atau kesalahan masa lalu, tapi kejahatan serius. Dalam kasus grooming, pelaku sering bersembunyi dari balik kata cinta dan komitmen. Padahal ini adalah pencurian masa depan anak. Pelaku memanfaatkan ketimpangan kuasa, usia, uang, status, dan pengalaman. Di dunia entertainment, grooming sering disamarkan sebagai mentoring atau jalan menuju ketenaran. Di Indonesia, pelaku grooming tidak bisa berlindung di balik dalih suka sama suka. Secara hukum, persetujuan anak di bawah 18 tahun dianggap tidak sah. Pelaku bisa dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara 5-15 tahun. Jika ada pemerkosaan, hukumnya bisa jauh lebih berat. Di KUHP baru juga mengakomodir kasus seperti ini. Terdapat pasal yang mengatur larangan membawa atau melarikan anak di bawah 18 tahun dari orang tua atau wali tanpa izin sah. Ancamannya pidana hingga 6 tahun penjara bagi siapapun yang membawa anak tanpa izin. Dan hukumannya bisa lebih berat jika disertai kekerasan, ancaman, dan tipu muslihat. Sementara pasal 454 menegaskan bahwa melarikan anak tetap dipidana meski anak bersedia, dengan ancaman hingga 7 tahun penjara. Jadi buat siapapun yang merasa dirinya sedang atau pernah di-grooming, jangan diam. Jangan takut sama ancaman predator. Speak up dan cari bantuan. Yuk jaga anak-anak kita dari child grooming. Iya, betul. Videonya tentang kasus yang viral belakangan ya, Ibu Hartina? Ya, benar sekali. Ya, Aureli Maromans, guys. Oke, kita sudah menyetel sebuah video tentang child grooming. Ya, selanjutnya Bu Hartina akan menjelaskan ya berkaitan dengan child grooming itu apa. Kemudian kita sebagai remaja tuh harus melindungi diri ya. Ya, caranya seperti apa ya. Oleh karena itu silakan simak baik-baik. Kalau bisa siapkan catatannya ya. Ambil ilmu sebanyak-banyaknya dari Bu Hartina
Dan selanjutnya kita serahkan waktu dan tempat kepada Bu Hartina. Oke, terima kasih Bu Silvi atas waktunya. Halo anak-anak semua, dimanapun Anda berada, terutama yang ada di kelas ini. Mohon izin ya, kita sementara bersama dengan materi yang sangat-sangat bagus. Tema yang diberikan oleh sekolah SMP Negeri 5 Kota Tangerang Selatan, cerdas melindungi diri, kuat menggapai mimpi. Wow, keren ya temanya. Oke, tadi saya punya CV udah dibacakan oleh Bu Silvi. Sekarang kita langsung aja ya ke slide berikutnya. Anak-anakku pernah mendengar tentang internet safety atau safety internet. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana internet itu bisa mempunyai dua mata pisau. Dia bisa bermanfaat, tapi bisa juga membuat kita menjadi terpuruk. Sebelum kita masuk pada manfaat dan dia punya sisi lain itu, kita lihat dulu definisi internet safety itu seperti apa. Internet safety atau internet sehat adalah konsep penggunaan internet secara bijak dan terkendali dengan tujuan untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari bahaya atau resiko yang ada di dunia digital. Faktanya mengejutkan ini. Secara global, jumlah kasus pornografi anak di ruang digital itu sangat mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan harus kita waspadai bersama. Di dalam portal komdigi.go.id, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Jakarta Pusat di tahun 2024 kemarin itu mengatakan bahwa jumlah kasus pornografi anak di Indonesia telah mencapai 5,5 juta kasus selama 4 tahun terakhir. Lalu Indonesia menempati posisi nomor 2 Ibu ya. dalam regional ASEAN dan menempati peringkat 4 secara internasional untuk kasus serupa. Nah, ini sangat mengenaskan ya apabila kita melihat anak-anak kita terpapar pornografi. Lalu risikonya seperti apa sih untuk penggunaan internet ini, Bu Silvi? Iya. Dan anak-anakku yang ada di kelas ya, internet telah menjadi teman kita dalam kehidupan sehari-hari. Bila kita tidak bijak dalam penggunaannya, maka akan mendatangkan banyak manfaat. Namun, bila kita tidak bijak, maka akan memberikan pengaruh buruk bagi siapapun, termasuk anak. Oke. Karena kita lahirnya remaja lahir dengan digital ya Bu. Benar sekali Bu Silvi. Kita harus berbijak Benar. dalam penggunaan digital. Sisi lainnya juga itu yaitu kita tidak bisa menyangkal bahwa banyak berseliweran di luar sana itu akun-akun yang anonim. Betul. Betul. Sehingga membuat para pelaku yang mengakses internet atau digital ini bisa lebih rentan dengan perundungan cyber, perilaku predator, hingga disinformasi yang meluas. Termasuk anak. Nah, di mana anak di sini definisinya itu menurut Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih ada dalam kandungan. Oh, Gitu. dari dalam kandungan sampai dengan 18 tahun. Kurang dari 18 tahun. Kurang dari Jadi sebelum ulang tahun yang ke-18, kurang dari 1 menit usianya 18, mereka masih disebut sebagai anak. Oke. Iya. Oke, kita cari tahu yuk data-data terkait yang bisa mengakses hal-hal yang di ruang digital. Data menunjukkan 90% remaja usia 13 sampai 17 tahun menggunakan media sosial sebagai ruang interaksi sehari-hari. Nah, coba teman-teman sendiri dijawab. Mungkin di masa SMP ini tidak ada yang
tidak punya sosial media. Benar. Hampir setiap anak memiliki sekali, Bu sosial media. Betul atau tidak? Betul. Iya. Kita lanjut ya. Oke. 80% kejahatan seksual terhadap anak itu dimulai dari media sosial. Oke, dimulai dari medsos, Iya. WhatsApp, Instagram ya Bu ya. Jadi platform-platform apapun itu yang berkaitan dengan media sosial, di situ adalah mulainya. Oke, pintu jembatannya. Termasuk Telegram. Oh, Telegram. Yes. Lalu sekitar 5 juta predator yang di luar sana itu mengintai anak di jaringan online. Dan yang lebih sangat memprihatinkan dan mencekam adalah ada sekitar 500.000 di antaranya predator itu mengincar anak-anak atau remaja. Oke. Yang dikatakan predator itu orang-orang dewasa. Orang-orang dewasa Orang-orang yang dewasa. sengaja menjalin hubungan emosional seperti video yang di depan tadi. Ya. Ya, sebelum kita membuka podcast ini ada video yang child grooming. Nah, itulah salah satu predator-predator yang biasanya mengintai anak-anak kita di jaringan online. Yes. Oke, ada banyak ya, 5 juta. Jadi kita sebagai anak, sebagai remaja harus berhati-hati terhadap predator tersebut. Lalu 20% anak-anak itu pernah melaporkan bahwa mereka bisa menjadi pernah menjadi korban pelecehan seksual di dunia digital. Oke. 20%. Di antara pengguna. Itu pernah menjadi korban pelecehan seksual secara online. Dan 64% remaja pernah melihat pornografi secara tidak sengaja saat menggunakan media sosial, baik itu game online atau scrolling internet dengan alasan apapun. Oke, oh bisa ya Bu ya, secara tidak sengaja. Iya, ada pop up, iklan-iklan yang mengandung unsur pornografi, yang sengaja memang menggelitik rasa ingin tahu anak dan remaja untuk membuka pop up tersebut. Iya betul. Walaupun tidak mencari, mungkin tidak lewat mencari, game ya iya. Bu ya. Ketika pop up karena rasa keingintahuannya tinggi, diklik dan jadi ketagihan mungkin ya Bu ya. Itu. Lalu untuk mencegah pengaruh yang kurang baik itu, maka kita harus mengedukasi internet atau penggunaan jaringan online di sekolah, di lingkungan rumah maupun di lingkungan sosial. Kita fokus sekarang di lingkungan sekolah ya. Betul. Jadi internet safety saya memberikan kependekannya menjadi TETI. Ya, nanti belakangnya ada tuh TETI itu seperti apa Ji. Jadi internet safety saya beri kependekan menjadi TETI. Seperti nama seseorang ya Bu ya. Atau seperti nama binatang kucing kita, Kucing yang pus kita, lucu. jadi lucu supaya semakin Mudah enak diingat didengar, mudah diingat dan juga aman untuk buat anak-anak. Karena maraknya predator yang berusaha melakukan upaya grooming, maka sekolah sebaiknya mengajak siswa untuk melakukan perlindungan diri diantaranya dengan TETI ini. Oke. Berarti peran sekolah juga Iya. ada di antaranya. Jadi lingkungan itu lingkungan besar, lingkungan keluarga sebagai tempat belajar yang utama dan pertama daripada anak sejak usia masih dini, lalu lingkungan sekolah sebagai lingkungan yang lebih luas daripada lingkungan keluarga, dan yang terakhir adalah lingkungan sosial. Dalam hal ini adalah masyarakat. Jadi TETI diajarkan melalui rangkaian proses edukasi mengenai praktek, pengetahuan, dan keterampilan untuk melindungi diri, data pribadi, dan perangkat saat beraktivitas di dunia maya. Adapun cakupan pembelajaran TETI, saya buat etika berinternet dan bagaimana menghindari resiko kejahatan yang mengintai, itu bisa dengan 6 unsur. 6 unsur. Dengan konten yang tidak pantas, itu kita harus hindari. Eksploitasi dan pelecehan harus benar-benar kita hindari. Perundungan cyber atau di dunia digital itu harus
dan wajib kita hindari ya. Penipuan atau informasi hoax yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Lalu pencurian identitas. Jadi adik-adik kalau habis pulang traveling, biasanya kan tuh ada boarding pass untuk yang naik pesawat. Atau ada juga tiket kereta api. Nah, ada barcode. Nah, di situ kita punya identitas itu jangan sampai dibuang sembarangan. Atau mau fotokopi identitas KTP, itu jangan sampai kita share kita punya kartu identitas ke sembarang orang, termasuk kartu pelajar ya. Sama seperti ketika kita mau membeli barang-barang secara online, biasanya buka bungkusnya langsung kita buang. Sebaiknya alamat yang tertera pada bungkusan paket itu kita cacah kecil-kecil supaya tidak bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang bermaksud tidak baik. Iya, yang tidak bertanggung jawab. Yang tidak bertanggung jawab. Lalu informasi yang salah juga kita perlu hindari juga ya, dan masih banyak yang lain. Kayak banyak ya internet kejahatan yang mengintai ya, ada 6 dan tentu di luar sana ada banyak lainnya. Iya, benar. Nah, yuk kita cegah child grooming tadi. Child grooming itu tadi, saya ulang sekali lagi, suatu tindakan yang manipulasi psikologis oleh pelaku atau orang dewasa kepada anak yang menjalin hubungan emosional dengan tujuan tertentu. Biasanya sampai kepada eksploitasi seksual. Oh, Menyeramkan ya? sangat menyeramkan. Sangat menyeramkan. Apalagi anak-anak itu kan gampang dihasut ya, Bu. Benar. Dengan diiming-iming hadiah Betul. saja, atau mungkin yang ekonominya Di bawah. sedikit kurang, atau yang kasih sayangnya justru yang kurang, berlebih dalam hal materi, tetapi kasih sayang kantong cintanya nggak penuh. Nah, itu bisa menjadi target dari child grooming tadi. Ciri-ciri tindakan pelaku tadi sudah disebutkan. Dia sengaja memberikan perhatian, bisa berupa memberikan hadiah, terus menjalin komunikasi yang intens, bersahabat, terus lambat laun dia akan menarik si anak ini dari orang-orang terdekatnya, termasuk ayah dan ibunya. Lalu dia akan merusak kepercayaan orang tuanya agar si anak bergantung secara emosional pada si pelaku. Lalu mulai melakukan sentuhan fisik kecil. Apabila tidak ada penolakan, maka dia akan melakukan peningkatan menjadi pelecehan yang lebih dalam. Lebih dalam lagi. Oke. Dari awal misalkan dirayu melalui kata-kata, dia tidak menolak, tidak berani menolak. Benar. Nanti lama-lama bisa jadi ke pelecehan yang lebih serius. Iya. Maka dari itu para orang tua yang ada di luar sana atau bapak ibu guru, jangan pelit ya untuk memberikan dukungan, pujian ketika anak melakukan suatu prestasi. Tidak hanya dengan prestasi akademis, tapi dengan hal-hal kecil, misalnya dia menaruh tas pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya, atau rajin melakukan hal-hal positif lainnya. Segera lakukan pujian, jangan sampai anak kita terlena oleh pujian orang yang berkedok kasih sayang di luar sana, tetapi ternyata mereka adalah pelaku groomer. Oke, ya. Dimulai dari masyarakat kecil, dimulai dari tindakan kecil seperti pujian, dan itu bisa mencegah suatu hal yang besar. Iya. Nah, peran orang tua untuk cegah child grooming tadi, ayo bersama-sama kita awasi kegiatan daring anak. Anak juga harus bertanggung jawab pada apa yang diakses. Ingat, masa depan anak-anak berada pada tangan anak-anak sendiri. Edukasi anak, cari tubuh bagian mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, yang boleh menyentuhnya hanya diri kita sendiri dan ibu kandung kita. Ayah kandung pun tidak boleh menyentuhnya. 5 bagian tubuh tadi adalah mulut, dada termasuk kedua payudara, perut, lalu
alat kelamin bagian depan termasuk kedua paha dan pantat. Ya, 5 bagian itu tadi yang tertutup baju dalam tidak boleh disentuh oleh siapapun. Yang boleh menyentuh hanya diri kita sendiri, orang tuanya hanya ibu kandung saja, dan tenaga kesehatan yang akan memeriksa kita ketika kita sedang sakit. Tapi apabila kita adalah usia anak yang tadi kurang dari 18 tahun, maka harus ada pendampingan orang dewasa atau ibu atau ayah atau wali di dalam ruang pemeriksaan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu adalah mendorong anak untuk berani mengatakan tidak ketika dia mengalami suatu hal yang tidak menyenangkan yang ada pada dirinya. Berani menolak, berani membilang jangan ya Bu ya. Kemudian tidak boleh, itu harus ada pada diri kalian. Karena itu adalah salah satu pencegahan dari yang child grooming atau Benar pelecehan yang sekali. lebih dalam lagi. Iya. Nah, nanti kalau misalnya sudah terjadi, nanti ada di slide berikutnya atau di bincang-bincang kita nanti lapornya kemana, harusnya bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Nanti kita bahas lebih lanjut ya Bu Oke, Sylvia dan boleh, anak-anak Ibu. semuanya. Boleh sekali. Kita lanjut dulu. Nah, ini peran aktif orang dewasa dalam memberi kontrol, terutama bagi guru-guru yang ada di sekolah. Oke. Orang dewasa dapat memulai penerapan TETI melalui langkah seperti menerapkan aturan yang jelas untuk penggunaan teknologi dan tentunya harus menjadi teladan. Jangan sampai siswa-siswanya dilarang menggunakan handphone di kelas, tetapi gurunya justru menggunakan. Jadi harus menjadi teladan yang baik. Jadi yang kedua itu adalah menetapkan filter dan kontrol konten yang sesuai usia. Jadi anak-anak itu juga bisa memasang kontrol untuk diri sendiri. Jadi tidak mesti harus parental kontrol. Bisa anak sendiri yang memasang, karena biasanya yang lebih melek digital itu adalah anaknya ya, Betul. dibanding Orang ayah atau ibunya. Jadi anak sendiri bisa memasang untuk controlling bagi dirinya sendiri. Lalu terus-menerus mengedukasi diri dan remaja tentang manfaat dan bahaya bila kita tidak safety internet atau TETI tidak dijalankan. Karena keberhasilan TETI ini membutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari orang tua, tenaga pendidik, pengemban konten, penyedia layanan, dan anak-anak itu sendiri sebagai peran utama pengguna. Pemahamannya bagaimana cara menggunakan internet yang aman dan bertanggung jawab, bagaimana mengidentifikasi dan mengambil keputusan ketika internet yang muncul atau konten yang muncul itu kemungkinan lebih banyak merugikan dibanding manfaatnya. Maka segera ambil keputusan, decision makernya anak itu sendiri untuk stop internet. Ya. Kalau yang punya kesadaran diri yang tinggi ya Bu ya, ketika melihat konten-konten negatif entah itu di sosial media, kita harus menerapkan internet safety itu ya Bu ya. Benar sekali. Nah, adik-adik atau anak-anakku yang ada di luar sana, yuk kita intip 10 tips penerapan TETI pada anak. Yang pertama, ayo kita buat kata sandi kuat dan cara menjaga kerahasiaan dari akun-akun yang ada pada diri kita, termasuk akun media sosial, akun yang lain juga, akun gaming dan lain sebagainya. Yang kedua, periksa pengaturan meliputi privasinya, pelacakan lokasi untuk meminimal upaya pencurian data oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang ketiga, kita melakukan riset dengan memeriksa filter. Apakah udah sesuai dengan usia kita untuk aplikasi yang kita gunakan setiap saat. Yang keempat, segera berhenti saat merasa ada konten yang kurang nyaman dan tentunya bertanya kepada orang dewasa yang lebih paham, misalnya guru IT
atau guru BK atau pada ayah atau bunda atau orang-orang yang sekiranya kita tahu bahwa mereka lebih paham tentang apa yang akan kita tanyakan. Pada saat kita akan mengunggah atau akan membagikan konten apapun di ruang publik. Lalu jangan tertipu oleh pop-up dan konten anonim yang bisa menjerumuskan. Walaupun di depannya itu terlihat bahwa ini adalah konten yang edukatif, tapi ternyata mungkin itu informasi hoax. Jadi cek kebenarannya melalui platform pemerintah yang resmi. 6. Privasi wajib. Yes ya, supaya kita tidak menjadi incaran orang-orang predator di luar sana yang kemungkinan akan meminta akses pertemanan. Jadi kita harus memberikan izin atau tidak, harus pasang itu privasinya. Makanya kita punya Instagram, platform WhatsApp misalnya, WhatsApp. itu jangan yang bisa langsung di-add, harus ada privasinya. Apakah kita mau bergabung atau tidak di dalam grup itu. Oh iya, setting ya, body setting. Ada di bagian setting. Selanjutnya, batasi ruang kita menjelajahi internet agar kita tidak terpapar oleh konten-konten yang menyimpang dari usia kita sekarang ini. Misalnya nih, kadang teman-teman kita mengakses internet atau mungkin konten yang usianya jauh lebih tinggi, kita menjauh karena itu belum sesuai dengan usia kita, ya. Oke, dukung penjelajahan terbuka untuk memastikan pengawasan orang tua. Jadi orang tua mengawasi itu bukan untuk mempersempit ruang gerak anak-anak semua, tapi karena sayang pada anak-anaknya. Nah, tuh perlu didengar tuh ya, teman-teman sekalian. Biasanya ada Bu di salah satu kelas ya yang murid yang saya ajar. Bu, HP saya diakses dibatasi oleh orang tua saya tidak bisa main HP secara bebas. Padahal sebetulnya itu adalah cara dari orang tua karena peduli dan sayang terhadap anaknya. Ya, benar Bu. sekali. Jadi anak-anakku yang ada di luar sana, pembatasan pemakaian gadget atau dawai itu bukan untuk mengekang anak-anak punya bakat minat, tetapi demi untuk keselamatan. Terus selanjutnya itu adalah bagaimana mengatur supaya istirahat anak itu tidak terganggu. Jadi 1 jam sebelum waktu tidur handphone sudah disimpan. Jadi jangan tidur bersama dengan handphone atau sambil mendengarkan musik. Biarkan istirahat fisik dan psikisnya jauh dari dawai ya atau handphone. Lalu bersosialisasilah dengan hati-hati. Kenali perbedaan antara teman di kehidupan nyata dan teman secara online. Nah, ini nih yang bahaya ya Bu ya. Iya. Banyak yang kenal misalkan dari sosmed, disebar fotonya, kemudian disuruh diminta hal-hal yang tidak sesuai dengan usianya, dipengaruhi dan lain sebagainya. Hati-hati. Ya. Untuk itu makanya lindungi saat diminta, perbaharui aplikasi atau perangkat internet dan sistem operasi pada perangkat secara berkala. Jadi kita punya password kalau bisa juga diganti secara berkala ya nak ya, supaya teman-teman kita yang mungkin pernah meminjam kita punya perangkat, yang sudah pernah mengcopy kita punya password, yang udah pernah tahu, bisa kita tetap menjadi hanya kita seorang yang tahu. Atau mungkin boleh orang tua ya, orang tua bisa tahu supaya bisa memberikan pengawasan bukan untuk mengekang, tetapi sebagai bentuk kasih sayang agar anak-anak tetap aman di dunia digital. Dengarkan dan dipahami dengan baik ya. Lalu untuk upaya sekolah nih Bu Silvi, bagaimana mendukung menerapkan TETI tadi di lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga ya, ini terutama bagaimana membatasi penggunaan teknologi. Dulu sebelum kita COVID itu perasaan kita masih belajar dengan menggunakan buku dan pulpen sama kertas kan. Nah, kenapa kita tidak kembali back to nature?
Tetapi ternyata itu yang akan mempermudah, boleh kita lanjut tetapi kita batasi. Jadi tidak semua secara online. Kedua, arahkan dan kita menjadi contoh atau teladan agar anak-anak hanya mengakses konten yang positif. Lalu, melindungi aktivitas offline sekolah dan keluarga. Kunci terakhir adalah komunikasi terbuka antara orang tua dan sekolah terkait perkembangan anak, bukan hanya akademis, tapi justru perkembangan yang jauh lebih besar, yaitu psikis anak. Oke. Siap. Nah, upaya sekolah juga tentu kita punya peran penting ya Bu ya. Sangat penting. Dalam sama-sama menjaga siswa-siswi kita, kemudian remaja kita agar terlindung dari internet safety tersebut. Ya. Iya. Nih, Ibu punya salam Teti, gerakan Teti internet safety. T itu teliti, E-nya itu etis, T-nya tangguh, Y-nya yakin. Nah, maksud dari teliti adalah kita harus menyaring informasi. Jangan mudah percaya. Jadi teliti sebelum share. Betul. Ya, benar atau tidak. Terus etis, bijak dan sopan dalam berinteraksi di dunia digital. Karena jejak digital itu tidak mudah untuk dihapus. Ketika kita sudah menyebarkan, maka jangan sampai kita menuai badai karena jejak digital yang kurang bijak atau kurang sopan. Contoh, sebuah sekolah mempunyai siswa atau mahasiswa yang sangat pintar, mempunyai IPK cum laude, tetapi ternyata setelah dia mengapply permohonan kerja di sebuah perusahaan, dia ditolak mentah-mentah karena jejak digitalnya mengatakan bahwa dia bukan orang yang baik. Oke. Salah satunya pernah melakukan bullying kepada teman-temannya, bullying kepada teman-temannya, atau mungkin pernah menjadi pelaku kekerasan lain terkait dengan digital. Oke. Karena jejak digital itu tidak akan pernah hilang sampai kapanpun ya Bu. Susah untuk dihapus. Apalagi sudah di-share sudah berkali-kali. diakses sama semua orang. Betul. Kita nggak bisa mengakses semua orang, dan orang itu tidak hanya terbatas teman dekat, tetapi sudah di luar dari lintas negara. Nah, makanya ya untuk siswa-siswi sekalian dan semua pemirsa, mungkin ketika ingin mengupload sesuatu di internet atau ingin melakukan sesuatu yang negatif dan itu ada bukti secara digitalnya, pikirkan baik-baik sebelum bertindak. Ya. Lalu T yang kedua itu tangguh, berani menolak dan melaporkan hal yang berbahaya. Jadi ketika ada hal yang membuat kita merasa kurang nyaman, tolaklah. Laporkan. Bahasa sekarang itu namanya 2P, pelopor dan pelapor. Yes, pelopor dan pelapor. Jadi anak-anak bisa menjadi pelopor dan pelapor, bisa pakai forum anak atau dari Pick Air atau teman-teman yang dari Satgas. Nah, ini ada teman-teman anak Pick Air ya di sini ya. Halo. Salam juga buat anak forum anak yang ada di sekolah-sekolah manapun di seluruh Indonesia. Lalu ini ada Y adalah percaya diri, yakin bahwa menggunakan internet hanya untuk hal-hal yang positif dan siap menyongsong mimpi untuk menjadi generasi yang berkualitas. Iya, sangat bagus ya. Mau gerakannya enggak? Oh boleh Ibu, Gerakannya. boleh. Kalau teliti itu seolah-olah kita seperti ini nih. Itu gimana ya? Nih, kayak gini, kayak kita lagi ngelihat. Ya, teman-teman yang sedang menonton podcast boleh diikuti ya bersama ya. Kalau misalnya teliti itu kita sedang melihat kayak micingkan mata ngelihat ke depan, teliti gitu kan. Lalu etis kita pakai kata gini, kayak kita lebaran. Nah, lalu tangguh itu kita pakai tangan di kepal, baru yakin kita ambil angka 2, yakin. Gitu.
Salam Teti, teliti, etis, tangguh, yakin. Yes. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Teman-teman podcast tadi sudah mengikuti kan? Jangan lupa untuk diikuti ya. Nanti kapan-kapan diulangin terus ya. Kita buat Salam Teti ini menjadi jargon yang baru dimulai dari SMP Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. Kita viralkan ya. Boleh. Untuk teman-teman selain dari SMP 5 ya, teman-teman sekalian boleh menggunakan gerakan ini supaya kita terbebas dan juga kita memiliki yang namanya internet safety atau Teti tadi. Jangan lupa ya. Oke. Sekarang Ibu punya quotes selain dari Salam Teti tadi. Cerdas di dunia digital, tangguh dalam menjaga diri, berani bermimpi, dan berjuang keras disertai doa untuk meraih masa depan yang gemilang. Luar biasa. Ya. Semoga semua yang anak-anak yang menonton podcast ini dimanapun anak-anakku yang berada, insya Allah semoga menjadi generasi penerus bangsa yang sehat lahir batin, bebas dari kekerasan apapun. Amin. Demikian, terima kasih. Sama-sama, terima kasih atas penjelasan yang luar biasa Bu Hartina. Tepuk tangan dulu dong. Ya, quotes terakhir dari Bu Hartina nih sangat membekas ya. Semoga kita sebagai seorang remaja adalah menjadi generasi penerus bangsa yang sehat lahir dan batin dan terbebas dari kekerasan ya Bu ya. Oke, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman sekalian yang sedang menonton di rumah, kemudian yang sedang menonton di dalam kelas, boleh dicek kolom komentarnya. Kemudian jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Bu Hartina, silakan menyebutkan nama dan juga menuliskan apa yang ingin ditanyakan. Oke, ini Bu. Kalau tidak ada berarti pertanyaannya dari saya kali ya Bu ya. Oke, siap. Saat ini atau hari ini kan sedang memperingati Hari Kartini ya Bu ya. Kita sebagai seorang remaja ya Bu ya, gimana sih cara supaya kita dapat melindungi diri terkait dengan berbagai hal ya Bu ya yang ada di luar sana? Ada nggak tips-tips khusus ya dari Ibu sendiri berdasarkan pengalaman mungkin atau cerita-cerita berkaitan dengan menjaga diri kita? Ya, terima kasih Bu Silvi, pertanyaannya bagus sekali ya. Anak-anak yang ada di luar sana mungkin punya pertanyaan yang sama dengan Bu Silvi. Kita coba elaborasi ya. R.A. Kartini adalah pahlawan wanita yang selalu menginspirasi para wanita Indonesia. Beliau mengajarkan bagaimana perempuan itu harus cerdas dan kuat dalam segala hal. Di balik kelembutannya itu punya kekuatan yang sangat besar yang bisa menjadi pendongkrak keberhasilan suatu bangsa. Terus bagaimana apabila kita tidak bisa menjaga diri kita? Akibatnya negeri ini nanti akan mendapatkan generasi di mana ibu-ibunya adalah mempunyai luka batin karena kekerasan. Baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran atau mungkin perundungan. Untuk itu penting sekali untuk kita menjaga diri, wahai perempuan yang ada di luar sana. Beri ruang yang indah, yang bahagia untuk dirimu, bukan untuk siapapun, tetapi untuk dirimu dan untuk anak-anakmu, agar rumahmu penuh dengan cinta. Jagalah pikiran hatimu dan jejak digitalmu. Bukan hanya soal fisikmu, tetapi juga untuk dirimu dan keluargamu. Oke ya,
Poinnya adalah untuk menjaga diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri, dan untuk kedepannya, untuk masa depannya. Oke, baik. Kalau tadi berfokus pada perempuan ya Bu, tetapi dari laki-laki, dari sisi laki-laki Bu, apa sih yang harus dilakukan ya Bu ya, untuk menjaga diri juga, atau untuk menahan dirinya supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif tersebut? Kita langsung lihat pada zaman sekarang. Iya. Laki-laki dewasa kadangkala memilih anak-anak untuk menjadi korban karena mereka belum siap secara mental, gampang dipengaruhi. Wahai kaumku, perempuan yang ada di luar sana, yakin dan percaya, tidak ada laki-laki yang baik yang mau menduakan istrinya dengan jalan mendekati anak-anak perempuan yang masih kecil di luar sana. Mereka bukan makhluk yang suci ketika mereka memberikan omongan tentang rumah tangganya, berkeluh kesah tentang keluarganya, terus kita perempuan merasa, oh dia menyayangi saya karena dia berkeluh kesah kepada saya tentang keluarganya karena istrinya A, B, C, D sudah tidak sanggup atau mungkin tidak nyambung untuk bercerita sehingga dia hanya nyambung kepada saya. Perempuan yang baik adalah perempuan yang memilih 80% laki-laki single di luar sana, bukan 20% laki-laki yang sudah mempunyai pasangan. Iya, betul. Hati-hati. Berarti kalau ketika kita tahu laki dewasa itu punya pasangan, ya kita sebagai misalkan anak, sebagai wanita yang mampu menjaga dirinya, cerdas menjaga dirinya, seharusnya menjauhkan dari hal-hal tersebut. Benar. Oke, terakhir Ibu, adakah sebuah pesan Bu yang ingin disampaikan kepada khususnya para siswa-siswi SMP, kemudian kepada para orang tua dan kepada pihak sekolah mungkin ya, terkait dengan agar kita semua sama-sama melindungi diri kita terlebih dari internet safety tadi. Oke. Salam Teti dulu ya kita ya. Oke. Ada pesan tuh katanya, ada yang komentar di ini. Oh iya, sebelum menjawab pesan sebelum terakhir pesan ya. terakhir ya. Sebelum pesan terakhir, ini ada pertanyaan dari kelas 73 Ibu. Oke, dengan siapa tuh Bu Silvi? Dengan diwakili oleh Ibu Sufi. Oh, Ibu Sufi. Iya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengisi waktu luang di masa remaja agar tidak mengalihkan rasa bosan dan kesepian dengan mencoba berpacaran, Ibu? Terima kasih. Caranya adalah gali potensi positif yang ada pada diri anak-anak. Kendalikan rasa ingin tahu yang berlebihan. Lakukan segala aktivitas secara offline. Hindari hal-hal yang kemungkinan akan membuat kita merasa terpaku hanya untuk melakukan kehidupan secara online. Intinya adalah berbanyak berdoa, bersyukur. Lakukan pendekatan kepada orang-orang yang kita sayangi secara offline. Ya sayang ya, gitu. Ya, semoga terjawab ya kelas 73. Oh, ada lagi nih Bu, ternyata. Apa lagi tuh? Dari Faiz kelas 86. Apakah malu berteman dengan orang asing? Apa ini pertanyaan? Apakah malu berteman dengan orang ketika dia mungkin ya Bu, yang saya tangkap, apakah kalau misalkan kita malu berteman dengan yang berlain kelamin itu sangat diwajarkan atau seperti apa? Oh, sangat wajar. Itu sangat wajar sayang. Kenapa? Karena kita harus kenali dulu dengan baik. Jangan langsung percaya dengan orang-orang yang baru kita kenal. Kita harus jaga batasi diri juga. Harus tetap sopan. Tidak perlu berbagi hal yang pribadi tadi. Jadi yang privasi tetap harus kita jaga.
Perhatikan tanda bahaya. Jadi harus hati-hati benar jika orang tersebut menginginkan sesuatu yang memaksa, segera keluar dari area tersebut. Intinya adalah utamakan kita punya keamanan. Kalau ingin bertemu, pilih tempat umum. Jangan pergi sendiri dan berani mengatakan tidak kalau kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan yang kemungkinan orang asing itu akan lakukan kepada kita. Karena dia akan mencoba dulu hal-hal yang kecil. Kalau kita tidak berani menolak, maka dia akan semakin akan melakukan hal-hal di luar dari yang tidak kita harapkan. Dan tentunya dia akan melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Selalu ngomong, kita pergi yuk di tempat yang ini yuk, nggak usah ngajak siapa-siapa, kita berdua aja, dengan alasan saya kan sayang sama kamu, nggak enak kalau kelihatan orang lain, nggak enak nanti kalau orang tua kamu tahu, nanti nggak boleh, dilarang, jadi nggak usah ngomong sama orang tua, nanti saya jemput kamu di sekolah, nggak usah ngomong sama siapa-siapa. Nah, sengaja mereka menjauhkan kita dari orang-orang yang dekat sama kita dengan alasan yang sangat halus, seolah-olah mereka itu adalah pahlawan bagi kita. Padahal sebenarnya itu adalah makhluk yang mungkin kayak musang berbulu domba ya. Betul. Ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya sebagai ilmu ekonomi dengan mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya. Terakhir nanti seksualitas akan menjadi target terakhirnya. Nah, dimulai dari hal kecil, ya kemudian lama-lama naik ya, dari mulai rayuan dan sampai bisa ke mengarah pada seksualitas. Hati-hati. Oke Bu, ada pertanyaan lagi dari Nara. Tambah banyak ya? Iya, sepertinya ini topik yang cukup seru kayaknya di kalangan mereka nih Bu. Dari Nara, kelas 81, bagaimana membedakan perhatian wajar dari orang dewasa dengan child grooming Ibu? Perhatian wajar dari orang dewasa, dia tidak akan melakukannya di tempat yang sembunyi. Pasti dia akan melakukannya di tempat yang umum. Yang kedua, dia tidak akan memberikan kata-kata gak usah ngajak orang lain. Justru mereka akan membuka diri supaya siapapun bisa masuk apabila itu sesuatu yang wajar. Tapi kalau child grooming, dia selalu berusaha untuk menjalin hubungan emosional di mana anak atau calon korban ditarik sedikit demi sedikit supaya menjauh dari orang-orang yang kemungkinan akan membantu atau kemungkinan akan menggagalkan mereka punya target tersebut. Bedanya itu. Jadi bedanya sangat kelihatan. Apabila dia sudah melakukan sentuhan-sentuhan secara fisik atau mungkin dia sudah melakukan hal-hal yang bersifat ekonomi, dia sangat baik ekonomi maupun perhatian kasih sayang. Namun kalau yang wajar itu tidak akan melakukan semuanya di tempat yang sepi. Gitu. Ya Nak ya? Ya. Seperti itu ya. Semoga pertanyaan dari Nara sudah terjawab. Ya, pertanyaan terakhir Ibu dari Kyosi kelas 81. Apa saja tahapan grooming Bu? Dari mulai pendekatan hingga isolasi, dan bagaimana sih sehingga kita tuh tidak bisa melihat secara samar Bu, tidak bisa menilai oh ini nih pelaku child grooming, ini bukan. Seperti itu pertanyaan. Oke, tadi di slide keberapa ya? Tadi ada ya tahapan grooming ya. Tapi saya ulangin lagi ya. Tadi dengan siapa tadi? Kyoshi dari kelas 8 berapa tadi tuh? 83. 81. Oke, Kyoshi, tahapannya seperti ini ya Nak, secara umum. Awalnya itu adalah dia akan mencoba mencari target. Biasanya yang mencari target itu adalah mereka yang kantong cintanya tidak penuh, ya, atau mungkin secara ekonomi kurang.
Lalu siapapun yang dianggap rentan, misalnya terlihat pasang status di medsos sedih, terus butuh perhatian, atau malah justru aktif di media sosial. Nah, mereka biasanya akan menjadi target karena dianggap rentan. Yang kedua, dia akan mencoba mencari kontak calon korbannya, mungkin dengan melalui media sosial dengan bahasa near yang terdekat dari lokasi offline. Nah, mulai dari perkenalan biasa, dia udah akan mulai sering ngirim chat, ngasih perhatian, sudah makan belum, sudah istirahat belum, terus sudah, awalnya dia seolah-olah sangat perhatian, udah sholat belum, terus habis itu mungkin besok udah ngerjain PR belum. Nah, nanti kita akan berusaha membalas karena merasa ini perhatian seolah kasih sayang, bentuk perhatian yang mungkin kita tidak didapatkan di rumah atau tidak didapatkan di sekolah atau mungkin tidak didapatkan di lingkungan sosial masyarakat. Nah, atau mungkin pura-pura hobi kamu apa gitu, pura-pura oh hobi saya seperti ini, saya juga punya hobi ini seperti ini, ayo kita sama-sama pergi ketemu, yuk kita laksanakan hobi sama-sama. Nah, itu cara mereka masuk. Setelah trust tadi, rasa percaya sudah datang, maka sudah dibangun rasa trust tadi, kepercayaan tadi, maka pelaku akan berusaha menjadi orang yang paling dipercaya. Dengan cara apa? Ketika kita curhat, dia antusias banget mendengarkannya. Seolah-olah dia itu adalah pendengar yang baik. Lalu setelah itu, ketika kita melakukan hal-hal yang mungkin membutuhkan pujian, maka dia akan memberikan pujian yang super, yang membuat kita terbang tinggi karena mendapatkan pujian yang mungkin selama ini kita tidak pernah mendapatkan pujian tersebut. Lalu dia akan berusaha mengcopy paste ucapan-ucapan kita sebagai rasa bahwa dia peduli, dia paham apa yang kita rasakan. Jadi dia akan mengcopy paste kata-kata, perasaan kita, memframing kita punya kata-kata seolah-olah mereka itu, si calon groomer ini adalah orang yang paling peduli dan paling paham tentang apa yang kita inginkan. Setelah kondisi itu terbangun, maka dia lambat laun akan berusaha untuk menjauhkan kita, si calon korban ini, si anak-anak ini, dari orang-orang yang menyayanginya secara tanda kutip benar-benar karena dia sayang. Termasuk ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, adik, om, tante, atau siapapun yang benar-benar sayang sebenarnya, bukan sayang dalam arti tanda kutip tadi. Lalu dia mulai menjauhkan korban, terus dia akan ngomong, jangan cerita ke orang tua ya sayang ya, kalau saya ajak kamu ke sini, ingat loh, cuman aku yang ngerti kamu. Waduh, ngeri itu, ngeri. Dia bisa memposisikan diri sebagai kakak, dia bisa memposisikan diri sebagai om awalnya, terus lama-lama dia akan ngomong, kok aku lama-lama merasa nyaman ya deket sama kamu, kok aku lama-lama pengen kamu menjadi perempuan yang paling spesial di hati saya. Dan jeratan sudah dibuat. Ketika kita masuk dan tidak sanggup untuk mengatakan tidak, maka jeratan itu sudah memakan korban. Jalur sudah dibuka. Jadi testing border tadi, uji batas tadi itu akan dimulai dengan meminta, yuk kita foto sama-sama yuk buat kenang-kenangan kita. Awalnya minta foto berdua. Setelah itu sampai di sana dia akan minta, aku minta foto kamu yang lagi habis mandi dong. Nah, ntar lama-lama aku minta foto kamu pada saat kamu lagi mandi dong, yang tidak pakai apa-apa. Nah, setelah kita mengirimkan foto-foto itu, maka itu kartu asnya dia. Ketika kita sudah berusaha menarik diri,
untuk tidak masuk dalam perangkapnya, maka foto-foto yang tidak semestinya kita kirim itu akan menjadi ancaman bagi si pelaku ya Bu, korban di korban ya. yang akan dijadikan sebagai tameng buat si pelaku. Apalagi ada video call tanpa memakai pakaian yang etis, bisa menjadi di screenshot sama dia, dan itu menjadi, apalagi video-video, akan menjadi semacam panah yang akan membunuh kita pelan-pelan, baik secara ekonomi maupun secara psikis. Karena dia akan ngomong, kalau kamu menjauh dari saya, ketika kita sudah mulai kontrol dan merasa, aduh kayaknya saya masuk dalam jeratan grooming nih, misalnya pelaku groomer, terus kita berusaha untuk menjauh. Nah, dia akan menjadikan foto-foto kita atau video-video kita yang mungkin pada saat kita lagi sayangnya ke dia itu menjadi semacam senjata supaya kita tidak menjauh. Karena pelaku-pelaku groomer ini kadang konten-konten yang kita kirimkan itu bisa menjadi sumber ekonomi buat dia. Iya. Ya, Bisa dijual bisa ya Bu, dijual ke internet. ke internet atau mungkin kepada para pelaku yang memang menginginkan konten-konten seperti itu. Oke. Nah, ini nih untuk remaja ya khususnya ya. Ketika diminta foto yang aneh-aneh ya, sudah jauhi orang itu, blokir jika perlu karena itu adalah gerbang. Sekali terjebak akan sulit keluar dari hal itu ya Bu ya. Benar. Jangan sampai kita, jadi itu salah satu contoh juga tuh untuk melihat ini sayangnya benar sayang yang wajar, apa sayang yang kenapa-kenapa. Nah, itu salah satu contohnya itu juga sampai di sana ya. Terus kita harus melihat apakah pembicaraan dia itu selalu ke arah yang sensitif-sensitif itu. Nah, kalau udah mulai ke arah sensitif-sensitif itu, berarti ini udah bukan sayang wajar ini. Ya. Jadi kita harus kontrol dan manipulasi supaya kita tidak menjadi korban yang terikat, sehingga yang bisa si pelaku groomer itu bisa mengancam, memaksa dan memanfaatkan rasa takut atau rasa bersalah kita. Misalnya dia tiba-tiba ngomong, kalau kamu menjauhi saya, maka video kita yang kemarin itu saya akan sebar ke internet. Saya akan kirim ke WhatsApp orang tua kamu, saya akan kirim ke medsos kamu, yang semua sekolah kamu tahu. Nah, jadi ingat, grooming tidak selalu terlihat jahat di awal, bahkan justru sering menjadi orang yang sangat baik, perhatian, bahkan paling mengerti apa yang calon korban inginkan. Oke. Jangan tertipu dari hal baiknya saja ya. Lihat ketika kita sebagai seorang manusia harus bisa menilai apakah itu berlebihan untuk diri kita, apakah itu baik untuk diri kita atau tidak. Oke, terima kasih banyak Bu Hartina atas materi yang luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Closing statement. Oke, ya, terakhir boleh pesan untuk teman-teman kita yang menonton Ibu. Oke, bagi anak-anakku yang ada di luar sana, khususnya buat anakku juga, apa yang kamu perbuat hari ini, apa yang kamu tebar di dunia digital hari ini, suatu saat akan menunggumu di gerbang sana. Ingat bahwa generasi masa depan yang luar biasa adalah generasi yang bisa menjaga dirinya baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Salam Yeti. Salam Yeti. Salam Teti ya. Terima kasih Bu Terima kasih Silvi. banyak. Terima kasih buat SMP Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. Saya tunggu sekolah-sekolah lain untuk berbuat yang lebih banyak lagi, lebih dari yang sekarang. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Hartina atas materi yang luar biasa ya, yang sangat lekat dengan kehidupan kita sebagai remaja digital dan tentunya sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Ada satu lagi saya lupa. Oke, boleh Ibu. Bagi teman-teman yang mau curhat, baik itu tentang kehidupan pribadi, curhat pada orang yang profesional, yang orang yang tepat.
Kota Tangerang Selatan punya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, tempat curhat di mana ada psikolog dan konselor yang siap menanti anak-anakku semua. Bisa juga dikontak secara online di nomor telepon 0813 1843 2843. Lalu di sini tadi di Puspaga yang belum terjadi kekerasan ya. Namun kalau apabila yang sudah menjadi korban kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran atau kekerasan digital, boleh curhat atau melapor ke UPTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Tangerang Selatan, Perlindungan Perempuan dan Anak di nomor telepon 08788 211 3632. Oke ya. Untuk semua penonton ya yang ingin curhat, boleh Bu datang ke Puspaga dan juga boleh menghubungi nomor yang sudah disebutkan oleh Bu Hertina tadi. Oke, sampailah kita Ibu ke acara akhir, acara penutup. Kami SMP Negeri 5 Kota Tangerang Selatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Hertina dan juga tim. Tepuk tangan dulu. Ya. Terima kasih sudah datang ke sekolah tercinta kami dan juga memberikan materi yang luar biasa ya, yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke, akhir kata saya moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kemudian mengucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak materi ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya.